Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Istiarini, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat dalam rangka penilaian atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya. Pada masa ini, perilaku masyarakat itu lebih memilih untuk saling berjauhan karena untuk saling menjaga. Istilahnya itu social distancing. Dan masyarakat pun lebih memilih untuk menanggalkan keinginan mereka untuk berliburan, berbelanja dan lain sebagainya. Lebih memilih untuk berbelanja barang-barang yang saat ini sedang dibutuhkan, contohnya itu hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Dan masyarakat saat ini pun tidak lagi mempermasalahkan masalah harga, entah itu murah ataupun mahalnya. Sangat jelas bahwa tatanan dunia akan berubah, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita harus bisa beradaptasi, melakukan segala halnya itu di rumah. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya di rumah, di luar gitu. Tatanan dunia berubah disebabkan oleh pengaruh arus bawah atau kaum marginal. Mungkin iya pernah. Salah satu bidang utama budaya populer yang telah menarik perhatian kaum feminis adalah iklan dan representasi perempuan di dalamnya. Sejak awal, gerakan perempuan itu telah merespons secara kritis, seringkali dengan emosional, terhadap apa yang secara bebas disebut sebagai seksisme di dalam media. Ada seorang tokoh menyimpulkan bahwa perlakuan perempuan dalam iklan tersebut disebut anihilisasi simbolis perempuan, dengan kata lain iklan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dominan. Lengwe itu merupakan bahasa yang telah disempurnakan atau disebut juga bahasa baku. Contoh dalam bahasa Indonesia itu saya makan nasi. Contoh dalam bahasa Sunda, berhubung saya orang Sunda, abdi mam sangu, itu baku, benar-benar baku dalam bahasa Sunda gitu kan. Sedangkan parole itu merupakan dialek dari bahasa tersebut gitu kan. Contoh dalam bahasa Indonesia, gue kan gak suka cara gitu. Contoh dalam bahasa Sunda, Rama ada tersep gitu. Nah, kurang lebih lah seperti itu. Postmodernisasi itu berasal dari kata pos, modern, dan isme yang merupakan paham sesudah modern. Yang sekarang kita tanyakan, paham pada saat modern itu seperti apa? Nah, paham pada saat modern itu bermula runtuhnya mitos-mitos yang berupa dongeng, fabel, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita berkembang, sangat berkembang dalam berbagai hal, contohnya itu seni musik, seni tari, visual, dan lain sebagainya. Otomatis sekarang kita sudah masuk pada paham postmodernisasi gitu kan. Tak kurang lebih, mohon maaf kalau salah. Menurut saya, feminisme yang diperjuangkan di Indonesia adalah feminisme yang menuntut fungsi perempuan itu dikembalikan kepada perempuannya. Kenapa? Karena ketika perempuan ingin setara dengan laki-laki ataupun sebaliknya, itu tidak bisa karena kita mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Otomatis kita mempunyai tempat yang berbeda gitu. Orientalisme itu merupakan gerakan riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Sebaliknya, oksidentalisme merupakan gerakan orang-orang timur yang mengkaji keilmuan orang-orang barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya itu netral. Dulu saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur, dan juga saya mondok di Pondok Pesantren At-Tadibiyah, tepatnya di Cianjur juga. Saya punya guru favorit, namanya itu Ustadz Dadan Haryandi. Beliau dulu mengajar bahasa Arab, dan di pondok beliau mengajar ilmu nahwu sorof dan juga kitab-kitab kuning lainnya. Kenapa beliau menjadi guru favorit saya? Karena beliau itu aktif, entah dulu waktu sekolahnya ataupun sekarang pada saat menjadi guru pun beliau aktif sekali, aktivis. Dan juga beliau itu seorang pemikir. Beliau juga itu tidak bisa tidur sebelum beliau membaca buku ataupun sebelum ada ilmu yang masuk gitu. Untuk kritik dan saran pembelajaran selama ini, mungkin mengenai jadwal ya Ustaz.
yang seharusnya kita ada kuliah jam segini, kita dilakukan jam segini, malahan kadang nggak sama sekali kuliah gitu Ustaz Afwan. Tapi jujur Ustaz, sampai sekarang saya kan emang orangnya nggak suka baca buku, atau kurang lebih malas lah Ustaz. Sampai saat ini saya belum benar-benar paham mengenai materi-materi yang ada di buku pengantar ilmu budaya ini Ustaz. Apa Ustaz? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon koreksinya mengenai jawaban-jawabannya Ustaz. Syukran kasiran, syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.